Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi akan membuat alat musik keso-keso. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe. Oke deh, untuk ukurannya, jadi ukuran Tutui ini saya ambil diameternya 8, ketinggiannya 32 untuk bodinya. Bagian bawah itu 1,5 cm. Kemudian kita potong kayunya. Kayu yang saya gunakan ini kayu nangka ya, karena pemikirannya kayu nangka ini lebih bagus menghantarkan getaran, dan ketika cuaca dingin dia tidak berubah ya, kondisi tidak menyusut. Kemudian kita potong, cutting. Nah, ini menggunakan benso kecil. Jadi untuk pembuatan body sendiri ada dua jenis. Bisa menggunakan cara yang pertama ini dengan membuat bentuk body terlebih dahulu seperti ini. Nah, kemudian setelah terbentuk dibuatkan ukuran bagaimana modelnya nanti. Kemudian dibobok menggunakan mesin bor, drill press. Mata bor yang saya gunakan ini mata bor bobok memang. Untuk kedalamannya saya menggunakan ketebalan 6 mili. Nah, setelah selesai di bor, kita pahat menggunakan pahat ukir. Ini kelebihannya untuk cara yang seperti ini. Bentuk dalam itu bisa disesuaikannya tergantung keinginan kita. Nah, kemudian ya pakai manual, pakai parang kemudian diserut menggunakan mesin serut. Ini membentuk bodi luar. Jadi tahapan untuk cara pertama ini kita buat bagian dalamnya halus, kemudian kita buat bodi bagian luarnya. Nah, untuk kelemahannya terkadang kayu ini lobang tuh. Nah, untuk cara kedua kita menggunakan chainsaw. Jadi kita kayu nangka yang berbentuk gelondongan kita potong menggunakan chainsaw. Kita potong sesuai ukuran. Jadi ukuran ketebalannya ini 10 cm, saya buat 10 cm. Kemudian digunakan mold atau cetakan yang seperti tadi sama. Nah, kita lubangi menggunakan chainsaw. Untuk prosesnya sebenarnya lebih cepat menggunakan cara yang kedua ini. Nah, kemudian kita pahat menggunakan pahat sama seperti yang tadi. Nah, kemudian kita gurinda, mata gurinda parut. Yang kali ini saya pakai mata gurinda parut. Nah, setelah halus baru kita potong bagian luar. Jadi model bodinya itu dibuat di belakangan, beda dengan yang tadi. Model bodinya dibuat lebih di awal. Yang sama di cutting menggunakan parang, kemudian diserut menggunakan mesin serut sama seperti yang tadi. Ini proses pembentukannya. Untuk ketebalannya itu diusahakan ketebalan 6, kalau saya ukuran yang saya pakai itu 6 mm. Menurut saya itu sudah pas sekali. Jadi dari depan sampai ke belakang keliling itu menggunakan 6 mm. Adapun yang pakai 9 mm itu juga berbeda-beda ya. Untuk menghasilkan suara yang lebih nyaring itu menurut saya harus lebih tipis.
suara ngebass. Nah, harus dibuat lebih tebal sedikit. Ini kita haluskan. Proses ini menggunakan alat serut manual ya, biasa dipakai untuk kelapa. Nah, ini alat yang digunakan untuk membuat ketebalannya rata. Kita pakai drill press atau bor duduk. Nah, kemudian diukur ketebalan yang diinginkan. Jadi bor duduk ini ketika ditekan, maka ketebalannya diatur pada settingannya ketebalan 6 mm, maka bor itu akan berhenti sampai di situ. Nah, makanya bisa pas. Kemudian kita pahat kembali bagian-bagian yang ingin dihaluskan. Kemudian ya, karena mata serutnya ini, mata kurinda serutnya sudah tumpul, kita tajamkan. Nah, dan kita lanjut dalam proses penghalusan. Ya, untuk bagian bodi selesai. Nah, haluskan terlebih dahulu. Ini hasilnya, bisa kita lihat. Nah, ini untuk bagian bodinya dengan ukuran ketebalan diameternya itu 8 cm bagian atas, kemudian ketinggian 32. Nah, ini bisa kita lihat ketebalannya 6 mm, jadi rata. Menggunakan kayu nangka, kambium kayu nangka. Kemudian kita tahap selanjutnya kita buat tahap pembuatan neck. Jadi kayu yang digunakan tidak mesti kayu yang seperti yang saya gunakan seperti ini. Intinya karakternya harus menggunakan kayu yang keras agar agar tahan lama dan kuat ya. Tujuannya itu karena tidak ada fungsi getaran lainnya di sini. Getaran tidak ada, menghasilkan suara tidak. Makanya kita pakai kayu yang kuat saja, bertekstur keras. Kemudian kita cutting, kita potong. Ini sebelum dibubut kita harus buat persegi supaya gampang dibentuk. Kita potong menggunakan table saw rakitan. Bisa menggunakan gergaji. Jadi untuk manual kita pakai gergaji pembelah ya, yang gergaji pemotong. Kemudian kita cutting menggunakan mesin. Nah, untuk ukurannya ini 12 cm, tapi untuk modelnya hanya 3 cm sebenarnya. Saya lebihkan karena untuk mesin bubut yang saya gunakan ini minimal bubutannya itu bisa masuk 12 cm, makanya saya lebihkan. Jadi untuk yang bagian keluar 3 cm dan bagian yang masuk ke bodi itu 2,5 cm proses pembuatannya. Nah, kita perlu mengukur ya mata bor yang akan dibor pada bodi. Itu kita ukur, sesuaikan dengan lebar daripada bagian bottom. Jadi namanya bottom. Kemudian setelah selesai kita haluskan, kita potong. Nah, ini bagian bawahnya, ini bottomnya atau tempat mengikat senar. Kemudian kita buat neck, bagian kepala atau leher. Jadi bagian leher ini tentunya kita buat bundar dulu dari kayu kotak yang keras. Ya, lumayan agak lama kayunya karena agak keras. Nah, kita buat bundar terlebih dahulu agar mempermudah membentuk. Jadi tujuannya agar mempermudah membentuk saja. Nah, setelah bundar, kita rasa setelah cukup bundarnya, sudah lumayan enak untuk dibentuk, maka kita buat bagian bawah. Jadi kita mulai dari bagian bawah daripada sambungan body ke neck. Nah, ini
Bisa kita lihat proses pembubutannya. Jadi kita untuk pahatnya saya sendiri pakai pahat biasa ya. Pahat yang dijual kemudian dimodifikasi. Kita bisa zoom in, kita lihat. Nah, sama seperti bottom tadi, bagian ini diukur agar sesuai dengan mata bor yang akan melubangi bagian bodi supaya pas. Bagian daripada penyambungan ini, pengukiran bagian penyambungan menggunakan mesin bubuk. Untuk pahatnya tentunya dalam membubut harus menggunakan alat yang tajam. Nah, kemudian bagian kepala, kita bisa lihat bagian kepala saya mulai haluskan. Bagian kepalanya ini ya, setelah selesai kita bor ini untuk pack box. Jadi pack boxnya ini atau tempat sinarnya kita lubang, kemudian kita potong, bantu dipotong menggunakan alat mesin. Nah, setelah selesai dipotong menghasilkan lubang untuk pack boxnya. Di untuk pack boxnya ini saya pakai model yang tembus. Nah, ini untuk proses pengeleman. Jadi setelah selesai dibubut kita lem, kita bocor. Nah, kemudian dipres menggunakan catok. Jadi bagian bottom kita catok dengan bodi. Nah, setelah kiri seperti ini. Tahap selanjutnya yaitu pembuatan membran. Membrannya ini kita menggunakan kulit kambing betina yang masih muda. Nah, bagusnya masih muda. Kalaupun tidak ada kulit kambing yang muda, yang kecil, maka kulit kambing betina yang tua asal dihaluskan, digosok. Nah, kemudian kulitnya kita rendam. Setelah direndam lumayan lama, kita pasang assembly. Jadi tahapan assembly ini, pemasangan membran ini sangat berpengaruh untuk suara. Jadi dia harus betul-betul kencang ya, betul-betul harus penarikannya itu harus kuat. Jadi menghasilkan getaran yang maksimal. Nah, kemudian penambahan lem. Jadi untuk supaya tujuannya kulit ini tidak kembali ketika dingin, tidak melar ketika dingin, maka diberikan lem. Lem yang saya gunakan ini jenis D3, lem yang saya gunakan. Kemudian di stepless gunakan air gun. Nah, dibantu dengan klem untuk memudahkan menarik. Nah, ini hasilnya setelah kering. Kita lihat hasil daripada pemasangan membran kulit. Nah, kita cek suaranya setelah dipasang. Tahap selanjutnya yaitu tahap terakhir atau finishing. Finishing yang saya gunakan ini yaitu dari Dempul, pakai Impra, kemudian sanding pakai Impra, kemudian warna pakai walnut brown. Nah, ini proses penyandingan atau lapisan dasar setelah Dempul atau epoksinya. Kemudian clearnya saya pakai Wanda, ya pakai Wanda glossy. Nah, ini proses penyemprotan clear top coat, tahap terakhir finishing pembuatan body. Jadi untuk menyamarkan warna antara body yang berwarna kuning dan bagian neck yang berwarna coklat tua, maka saya menggunakan warna walnut brown lebih tebal di bagian body.
Kemudian saya semprot juga pada baunya atau pakai soknya. Pakai soknya ini menggunakan kayu yang sama. Nah, ini hasilnya. Kita bisa melihat hasil daripada pembuatan keso-keso ini. Nah, ini bagian depan setelah terpasang senar. Bagian seperti inilah hasilnya. Nah, bisa kita cek suaranya, silahkan didengarkan. Terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.